Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usi Feris Fariga dari kelas MNJ 22B dengan NPM 2241171. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama yakni konsep sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Komponen utama sistem informasi meliputi sistem input data, proses, pengolahan data, output, informasi dihasilkan, basis data, perangkat keras, dan perangkat lunak. Nah, sistem ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempelancar komunikasi, dan membantu manajemen dalam analisa serta perencanaan strategi. Konsep sistem informasi merajuk pada cara sistematik untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi dalam suatu organisasi. Sistem informasi tidak hanya mencakup teknologi, tetapi juga orang-orang, proses, dan data yang saling berinteraksi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan kontrol dalam organisasi. Nah, berikut adalah beberapa elemen kunci dari konsep sistem informasi. Yang pertama yakni ada data, yang kedua ada proses, yang ketiga teknologi, yang keempat manusia, yang kelima struktur organisasi, dan yang keenam yakni tujuan. Alat pengolah sistem informasi. Nah, alat pengolah sistem informasi manajemen adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menganalisa data guna mendukung pengambilan keputusan manajemen di sebuah organisasi. Alat ini bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada manajer di berbagai tingkat organisasi untuk membantu mereka dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa contoh alat pengolah dalam sistem informasi manajemen. Perangkat keras atau hardware, komputer, server, perangkat jaringan, dan perangkat penyimpanan data yang mendukung infrastruktur sistem informasi manajemen. Perangkat lunak atau software. Nah, aplikasi khusus seperti Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management, atau Decision Support System yang dirancang untuk memproses data bisnis dan menyediakan informasi bagi manajemen. Nah, sistem pendukung keputusan, sistem yang membantu manajer membuat keputusan berdasarkan analisa data seperti simulasi atau model keputusan. Komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi adalah bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian dalam sebuah organisasi. Berikut adalah komponen utama dalam sistem informasi. Yang pertama yakni ada perangkat keras atau hardware. Nah, perangkat ini adalah komponen fisik dari sistem informasi yang meliputi komputer, server, perangkat penyimpanan data, jaringan, dan perangkat input atau output lainnya yang digunakan untuk menjalankan perangkat lunak. Yang kedua yakni perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah instruksi yang mengendalikan perangkat keras, terdiri dari perangkat lunak sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi digunakan untuk memproses data dan menghasilkan informasi yang relevan. Yang ketiga yakni data. Nah, data sendiri yakni bahan mentah dalam sistem informasi. Informasi yang berguna dihasilkan dari pengolahan data. Data bisa berupa angka, teks, gambar, atau jenis lainnya yang kemudian diolah menjadi informasi yang berguna. Yang keempat yakni ada prosedur. Prosedur sendiri yakni aturan atau langkah-langkah yang harus diikuti untuk mengoperasikan sistem informasi dengan benar. Mencakup proses bisnis, alur kerja, dan kebijakan yang mengatur bagaimana data diolah dan informasi digunakan. Yang kelima yakni manusia. Manusia adalah pengguna atau personel yang menggunakan sistem informasi. Mereka termasuk pengguna akhir, teknisi, manajer sistem, dan administrator yang bertanggung jawab atas pengolahan sistem dan penggunaan informasi.
Nah, yang keenam yakni jaringan atau network. Komponen jaringan kemungkinan koneksi dan komunikasi antara berbagai perangkat keras di dalam sistem informasi, serta kemungkinan berbagi data dan informasi di dalam dan di luar organisasi. Komponen sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer adalah sistem yang memanfaatkan teknologi komputer untuk mengolah, menyimpan, dan mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Komponen utama dari sistem ini meliputi perangkat keras. Nah, hal ini adalah komponen fisik dari sistem, termasuk komputer, server, jaringan, perangkat penyimpanan, serta perangkat input dan output seperti keyboard, mouse, printer, dan lain-lain. Perangkat keras digunakan untuk melakukan operasi pemrosesan data. Perangkat lunak mencakup program dan aplikasi yang menginstruksi perangkat keras untuk melakukan tugas tertentu. Ini termasuk sistem informasi, sistem operasi perangkat lunak aplikasi, misalnya program manajemen bisnis data, dan perangkat lunak utilitas yang membantu dalam pengolahan dan pengoperasian sistem informasi. Basis data. Basis data menyimpan kumpulan data yang terorganisir dan dapat diakses oleh perangkat lunak. Database mengelola data sehingga informasi dapat diambil, diperbarui, dan dihapus dengan mudah. Sistem manajemen bisnis data atau DBMS digunakan untuk mengolah basis data secara efisien. Nah, komponen sistem informasi dalam konteks organisasi. Komponen sistem informasi dalam konteks organisasi terdiri dari berbagai elemen yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Yang berikut adalah komponen-komponen utama sistem informasi. Yang pertama yakni ada prosedur. Prosedur adalah aturan, kebijakan, dan langkah-langkah yang mendefinisikan bagaimana data diproses dan bagaimana sistem informasi digunakan oleh pengguna untuk menghasilkan output yang diinginkan. Ada jaringan. Komponen ini mencakup infrastruktur yang kemungkinan pertukaran data antara perangkat di sistem informasi, termasuk internet, jaringan lokal atau LAN, serta protokol komunikasi. Lalu, ada proses bisnis. Sistem informasi seringkali dirancang untuk mendukung proses bisnis di dalam organisasi, seperti pengolahan rantai pasokan, manajemen, sumber daya manusia, dan pengolahan pelanggan. Sistem informasi yang terintegrasi dengan proses bisnis dapat meningkatkan efisiensi operasional. Yang terakhir yakni data. Data merupakan informasi mentah yang dikumpulkan, disimpan, dan dikelola oleh sistem informasi. Data ini kemudian diolah untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi organisasi. Nah, mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.